Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di sini mana dengan mengaku masa kuliah di Universitas Indonesia dengan masa kuliah SKS 4214. Pada kesempatan materi pengenalan tersebut kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen sumber daya manusia secara global dan keunggulan. Baik, langsung saja mungkin ya kepada materi. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam eh, menurut Ahmad Farman dalam Isniar tahun 2018 bahwa globalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Kemudian seorang ahli sosiologi yang bernama Carlo Marjan dalam Isniar Berdiri mendefinisikan globalisasi adalah termasuk sistem organisasi dan kegiatan antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah bersama. Nah, jadi globalisasi itu adalah eh, apa namanya mencakup eh, kehidupan sosial yang tidak dibatasi gitu ya, tanpa batasan wilayah gitu. Kemudian dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM ini menurut Willy Susilo tahun 2002 dalam Isnya Regulasi 2018 bahwa yang pertama ada empat ya dampak globalisasi. Pertama itu dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada tiga aspek. Yang pertama itu terkait dengan perubahan aspek kognitif, dan perubahan aspek afektif dan perubahan aspek psikomotorik. Kemudian yang kedua masih menurut Susilo bahwa dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM yaitu terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dampak yang timbul dan dapat diukur pada skala organisasi, seperti misalkan diukur pada tingkat produktivitas, kemudian perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, kemudian peningkatan laba usaha, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menurut Susilo, dampak yang timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM. Nah, globalisasi tidak mencakup suatu batasan wilayah dan sebagainya. Ini mencakup apa namanya tidak terbatas gitu ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM global ya dalam Isnya Budiati ya menurut misalkan Isnya Budiati bahwa penggunaan sumber daya global untuk mencapai visi misi dan tujuan ini tanpa memandang batasan geografis jadi tanpa batasan ya. Jadi manajemen sumber daya manusia global itu mencakup apa tidak mencakup tanpa batasan, gitu ya. Tidak terpaku pada suatu batasan. Gitu. Jadi memang ini mencakup secara geologis itu mencakup secara global gitu ya. Kemudian Morgan dalam Widodo tahun 2016 mendefinisikan MSCN global atau internasional sebagai pengaruhi interplay di antara tiga dimensi aktivitas efektif. Kemudian tipe-tipe karyawan dan negara-negara yang operasi dan mengimplementasikan yang berbasis global. Gitu. Ini dalam konteks dengan sumber daya global ataupun global. Kemudian ciri-ciri dari MSDM global yaitu yang pertama manajemen SDM global atau secara internasional meletakkan pada manajemen lintas budaya cross kultural dan sebagainya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Ya ada beberapa misalkan ya cukup banyak juga misalkan di Indonesia ya ada eh, tenaga tenaga kerja asing yang memang bekerja dan di pekerjaan di Indonesia karena mungkin di dalam negeri itu terbatas apa ya eh, terbatasnya sumber daya yang memiliki kapasitas ataupun kapabilitas sehingga misalkan di SDM ini ya
eh, merupakan adanya misalkan eh, perilaku manusia dalam konteks lintas budaya gitu ya. Jadi secara secara perilaku atau secara misalkan perspektif internasional ini adanya cross cultural management gitu ya. Jadi tidak terbatas suatu ya, dan itu bisa misalkan masuk ke dalam suatu wilayah tertentu dan tidak terbatas gitu. Jadi secara hubungan SDM global ya, banyak sekali di Indonesia ini yang memperlakukan itu karena mungkin terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu, sehingga misalkan diambillah misalkan sumber daya manusia dari wilayah lain ataupun negara lain, itu sebagai ada pertukaran juga biasanya, pertukaran. Kemudian dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur majalah SDM kita bisa menggambarkan, membandingkan dan mengadopsi sistem SDM di beberapa negara. Jadi ciri yang kedua adalah dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan internal menurut SDM. Kemudian misalnya berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen yang perusahaan multinasional. Saya dengan kompetensi ataupun kemampuan keahlian dan keterampilan ini bisa melatar belakangi bahwa adanya cross cultural management itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi adanya keterbatasan adanya dengan eh, adanya pertukaran dalam konteks pembangunan sosial. Kemudian selanjutnya terkait dengan dimensi MSDM global, menurut Formulari dalam Istimewar Budiarti tahun 2018, MSDM global dikembangkan dalam tiga dimensi, yaitu yang pertama itu terkait dengan aktivitas-aktivitas SDM yang luas mengikuti pengadaan tenaga kerja, alokasi dan manfaatan. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas SDM seperti pengadaan tenaga kerja, alokasi dan pemanfaatan itu merupakan dimensi dari MSDM global, ya, menurut Model. Kemudian yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas internasional. Ya. Mungkin ada perjanjian-perjanjian antar negara terkait dengan perusahaan industri dan sebagainya yang memang akan melibatkan terkait dengan aktivitas SDM. Itu juga merupakan dari aktivitas global. Kemudian diantaranya misalkan negara tuan rumah, satu country di mana sebuah cabang dapat ditetapkan, kemudian negara asal, home country di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat, gitu ya, dan negara-negara lain, third country yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal dan input saja. Saya rasa di Indonesia juga ini sudah terjadi gitu ya, terkait dengan dimensi yang global ini. Beberapa perusahaan yang memang membuka cabang yang kita, sementara misalkan perusahaannya di negara yang lain. Gitu. Dan misalkan sumber tenaga kerjanya itu berasal dari kita. Kemudian perusahaannya, ya, perusahaannya merupakan di suatu negara tertentu, bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah kategori karyawan dalam perluasan perusahaan, perusahaan multinasional. Yang pertama karyawan negara tuan rumah, first country nasional, kemudian karyawan negara asal, parent country nasional, dan karyawan negara ketiga, third country nasional. Jadi ada beberapa kategori juga ya karyawan dalam perusahaan multinasional. Nah, ini sudah menceritakan ataupun merupakan dimensi dari MSDM global. Kemudian tantangan kondisi global yang pertama, ya, dengan adanya bisnis global tentunya terkait dengan pergeseran bisnis juga ini akan terjadi, ya, cukup besar ya pengaruhnya terhadap sumber daya manusia. Contoh misalkan perang dunia II yang berpengaruh di beberapa negara seperti memiliki tradisional yang menjadikan Amerika Serikat tukaran super dan banyak negara melakukan bantuan untuk pembangunan kembali ekonominya. Ini juga misalkan merupakan tantangan di depan global. Ya, kalau misalkan ada negara-negara yang sedang berperang itu ada kemungkinan itu akan eh, berpengaruh terhadap misalkan sumber daya manusia karena mungkin akibat perang ya banyak orang atau misalkan banyak masyarakat yang meninggal, kemudian kehilangan pekerjaan dan sebagainya.
ya, itu menjadi tantangan yang disebut global. Seperti misalkan di Palestina, kemudian Ukraina, itu adalah beberapa perang atau konflik yang terjadi di dunia yang memang itu bisa apa ya, menjadi faktor pergeseran pertumbuhan global. Kemudian alasan meningkatnya bisnis global salah satunya adalah untuk peningkatan bisnis adalah keinginan untuk menurunkan biaya. Jadi bisnis global ini yaitu dengan menurunkan biaya mungkin operasional gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat eh, kait dengan jika suatu perusahaan mendirikan suatu cabang perusahaannya gitu ya di negara tertentu kemudian memperkerjakan orang yang ada di negara tersebut tentunya itu adalah untuk tujuannya untuk mengefisiensikan biaya gitu ya. Karena tidak mungkin kalau misalkan kita mendirikan suatu negara kemudian kita bawa apa namanya tenaga kerja yang ada di negara tersebut kepada perusahaan yang kita dirikan di negara tersebut, ya mungkin secara cost mungkin akan lebih besar lagi. Belum lagi misalkan distribusi dan sebagainya yang memang itu bisa meningkatkan cost ataupun biaya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian menurut Anthony, Pragma dan Caraway ada 6 prelusi yang dapat digunakan untuk membuat strategi perusahaan. Yang pertama itu bangun organisasi yang cair dan dinamis sehingga relatif mudah merespon perubahan dalam peluang yang muncul. Baik orang maupun struktur harus mudah beradaptasi. Jadi tidak menutup terhadap perkembangan ataupun perubahan, gitu ya. Jadi kita sebagai sumber daya manusia, juga perusahaan sebagai pihak dari eh, apa namanya secara entitas gitu ya, itu juga harus misalkan eh, menerima apapun perubahan yang terjadi. Jangan sampai kita menutup dari perkembangan ya, karena mungkin secara misalkan teknologi sekarang kemudian secara misalkan apa namanya teknologi informasi dan sebagainya itu kan sangat dinamis sekali sekarang ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada perubahan-perubahan ataupun perkembangan dan itu harus kita ikuti. Jangan misalkan terpaku kepada misalkan sesuatu yang kita punya. Ya, sebagai sumber daya manusia juga misalkan kita harus mengupgrade ya apa misalkan yang bisa kita pelajari dan sebagainya supaya misalkan kita bisa beradaptasi dengan perkembangan. Kemudian misalkan ciptakan mekanisme untuk merespon perubahan secara revolusioner daripada hanya perubahan yang kecil. Ya. Mungkin terkait dengan inovasi juga itu menjadi suatu aspek yang harus diperhatikan juga supaya misalkan kita bisa menjawab suatu tantangan ke depan gitu ya dan itu mungkin akan menjadi strategi perusahaan untuk mempertahankan ataupun mengembangkan perusahaan itu sendiri. Kemudian pertahankan spesialisasi yang berdasarkan pada kemampuan untuk saling dipertukarkan. Ya makanya kalau misalkan kita di dalam sumber daya manusia ada yang namanya pengembangan. Ya pengembangan itu untuk meningkatkan suatu skill atau keterampilan, kompetensi dan kapasitas kapabilitas untuk misalkan upgrade ya sumber daya manusia itu untuk bisa misalkan menguasai bidang tertentu dan sebagainya. Sehingga itu bisa menunjang terhadap efektif pelaksanaan pekerjaan. Gitu ya. Kemudian buatlah pola pemain terbaik. Jika kita mengangkat pemain terbaik, maka mereka dapat bagian apa saja yang kita inginkan. Mungkin terkait dengan eh, apa ya? Eh, utamakan kaderisasi juga kalau misalkan kita ingin meneruskan ataupun mempertahankan pemain terbaik itu juga. Ya. Jadi kita ciptakan, kemudian kita pertahankan, kemudian kita buatlah pola. Ya. Kemudian misalkan eh, apa namanya? Eh, keadaan atau misalkan kondisi ataupun situasi di perusahaan itu bisa kita nah, kita minta dan kemudian kembangkan dari dalam tetapi kita masuk dari luar karena kita mengangkat pemain terbaik maka tidak ada alasan untuk mengisi posisi dari luar. Eh, kita juga harus mengembangkan eh, yang namanya karyawan.
Jadi kita jangan terpaku kepada misalkan eh, karyawan yang terbaik yang mungkin bisa kita datangkan dari luar, tapi kita mengabaikan karyawan ataupun sumber daya manusia yang ada di dalam. Ya. Tetap kita harus mengembangkan sumber daya yang ada di dalam, tapi kita sambil menstimulasi dari luar. Kemudian setiap orang mengambil tanggung jawab tugas atau pekerjaan apa saja secara penuh dorong para manajer untuk mengembangkan karyawan. Ini terkait dengan pengembangan, terkait development. Jadi memang eh, kita harus mengembangkan sumber daya manusia ataupun sumber daya yang kita punya yang ada di dalam perusahaan. Ya. Supaya misalkan secara cost ataupun biaya, kemudian turnover dan sebagainya itu bisa kita pengembangan itu misalkan bisa terkait dengan program-program bagaimana kemudian misalkan dalam absen atau penonton yang kemudian tekankan lagi terkait dengan tanggung jawab yang mereka harus jalankan. Jadi ini adalah tugas dari manajer untuk para hari. Kemudian menurut Bayer dan Flu tahun 97 ada beberapa penanganan yang harus dilakukan oleh dengan sumber daya manusia. Yang pertama itu terkait dengan keberagaman angkatan kerja, baik itu secara usia, suku bangsa, gender, kemampuan fisik, latar belakang pendidikan, keyakinan agama, dan pengalaman kerja. Ini tantangan keberagaman angkatan kerja. Ya tentunya itu harus diidentifikasi oleh perusahaan bagaimana misalkan memperlakukan terkait atau menyikapi eh, terkait dengan keberagaman pekerja tersebut. Gitu ya. Kemudian misalkan perubahan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya adalah perubahan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau misalnya kita biasanya suatu negara tertentu ada aturan main yang memang harus dijalankan oleh perusahaan ya, atau organisasi terkait dengan regulasi-regulasi yang harus dipatuhi, ada hukum dan aturan dan sebagainya yang memang harus ditaati. Dan biasanya perusahaan itu harus mengikuti terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti halnya di Indonesia gitu ya. Terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Dulu itu tentang apapun terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan itu diatur di dalam undang-undang eh, hanya terpaku kepada undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya muncullah misalkan undang-undang omnibus law ataupun cipta kerja dan sebagainya. Itu juga misalkan terkait dengan regulasi ketenagakerjaan. Nah, itu juga harus dijaga oleh perusahaan yang harus misalkan dijalankan terkait dengan perubahan perundang. Itu contoh. Kemudian perubahan organisasi secara struktural dan ya, nah di namanya organisasi ya pasti akan dinamis gitu ya, tidak statis, tidak tetap dinamis menyebabkan dengan perkembangan zaman. Apakah ada misalkan tim produksi ataupun misalkan ada pembendaharaan atau misalkan adanya misalkan perluasan dan sebagainya ya secara struktur. Kemudian perubahan secara teknologis dan meninggal di dalam organisasi. Perubahan secara teknologi juga misalkan harus kita sikapi juga terkait dengan tantangan dan teknologi informasi dan sebagainya, sistem dan sebagainya sekarang kan sudah banyak gitu ya yang memang harus dimanfaatkan tujuannya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah tapi dilematisnya adalah dengan adanya teknologi dan sebagainya itu kita juga pasti akan memberikan dampak kepada sumber daya manusia. Adanya misalkan pemberhentian tenaga kerja akibat misalkan adanya teknologi tertentu yang memang misalkan eh, bisa mengurangi jumlah sumber daya manusia ataupun jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan dengan hadirnya teknologi tersebut. Itu bisa juga memberikan ataupun
Jadi sekarang sudah zaman sosial ya, sekarang serba digital dan sebagainya. Tentunya praktek-praktek pemberdayaan manusia atau yang sebelumnya dilakukan oleh manusia itu akan eh, lambat laun itu ada perubahan tren gitu, dilakukan secara digital, dilakukan oleh mesin, dilakukan oleh teknologi dan itu merupakan tantangan dari tentunya di samping misalkan hal tersebut tentunya kita harus bersikap sebagai organisasi untuk bagaimana kita bisa memberikan hal atau keterampilan bagi manusia untuk bagaimana mengoperasikan ataupun bagaimana menjalankan teknologi atau aplikasi yang tentunya memang itu menjadi apa namanya salah satu aspek secara operasional atau organisasi ya. Kemudian peran kompetitif, pembualan kompetitif yang kita kaitkan dengan pembualan kompetitif bahwa ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkan pada posisi yang relatif menguntungkan terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam industri. Ini menurut Bernardin dan Dikastor tahun 1998. Yang pertama, ini bisa berkaitan bisa terkait dengan nilai pajak, kemudian bisa memenuhi keuntungan. Nah, terkait dengan nilai pelanggan dan memelihara keuntungan itu bisa diperhatikan ataupun disesuaikan oleh perusahaan. Kalau misalkan menciptakan satu keunggulan seperti ini adalah aspek kedua aspek bisa menjadi suatu sumber bahwa organisasi ini memiliki suatu keunggulan sumber. Oke. Kalau misalkan kita lihat keunggulan kompetitif dan praktik-praktik dalam manajemen sumber daya manusia, nah, ada misalkan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang memang ini eh, merupakan eh, tujuan dari misalkan bagaimana keunggulan berkeunggulan bisa diciptakan ya. Tadi adanya misalkan nilai pelanggan kemudian menggunakan polutan itu bisa berimplikasi kepada misalkan faktor-faktor manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ini terkait dengan strategi SDM sesuai dengan strategi ya. Jadi strategi SDM ini harus menyesuaikan dengan strategi perusahaan tujuh atau perusahaan ingin capai bagaimana. Kemudian pelaksanaan kerja dilakukan oleh tim. Ya. Jadi praktik-praktik manajemen sumber daya manusia itu akan berpengaruh terhadap misalkan tadi pelanggan, standar produk yang sehingga misalkan keunggulan bersaing bisa diciptakan. Kemudian sistem pengupahan mengenai keahlian dan ketersediaan. Kalau misalkan di dalam proses praktik SDM suatu perusahaan itu tidak adanya misalkan sistem pengupahan menghargai keahlian dan ketersediaan, mungkin ya bicara produktivitas kemudian strategi bisnis perusahaan itu tidak akan tercapai ya. Kemudian sistem seleksi dikaitkan dengan pekerjaan dan kerja, kemudian sistem karyawan dalam bekerja di kantor ya, kemudian ciptakan lingkungan pembelajaran yang terus menerus, sistem disiplin adalah progresif gitu ya, kemudian kepuasan pelanggan dan kualitas diatur dalam sistem manajemen kerja, kemudian keahlian dan nilai dari suatu pembayaran antar kerja yang satu. Ini adalah praktik manajemen SDM yang bisa menciptakan suatu keunggulan bersaing dengan memperhatikan nilai pelanggan dan memperhatikan keuntungan. Sehingga misalkan ini akan berimplikasi terhadap praktik-praktik manajemen SDM dan tujuannya adalah dan akhirnya bisa mempengaruhi terhadap perusahaan sehingga adanya keunggulan bersaing apa namanya perusahaan yang memang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lain dan itu merupakan suatu keunggulan ya. Jadi keunggulan kompetitif itu bisa berkorelasi praktik manajemen sumber daya manusia. Kemudian dimensi utama praktik manajemen sumber daya manusia yang pertama ya, dimensi utamanya adalah mengelola sumber hubungan seperti apa dalam hubungan baik itu secara sosial maupun kerja dan sebagainya ya. Kemudian mendapatkan dan menyiapkan SDM, bagaimana mendapatkan dan menyiapkan SDM supaya misalkan kita siapkan dan dapatkan itu memiliki suatu kompetensi kalian keterampilan yang kita butuhkan. Kemudian menilai dan mengembangkan SDM ya. Jadi perlu menilai dan mendevelop
kan, jadi bisa berpengaruh terhadap bulan. Kemudian memberi kompensasi SDM, keunggulan berkompetisi dan sebagainya. Ya, eh, keunggulan berkompetisi perusahaan dengan perusahaan yang lain itu akan menciptakan suatu perburuan. Jadi SDM juga akan berpengaruh terhadap misalkan strategi bisnis atau misalkan keunggulan di dalam persaingan usaha. Ya, karyawan yang memiliki misalkan keterampilan, karyawan yang memiliki misalkan eh, apa namanya keahlian dan sebagainya yang itu akan berpengaruh terhadap misalkan kemajuan ataupun perkembangan. Nah, kemudian perluasan peranan manajemen SDM dalam memenuhi keunggulan kompetitif yang pertama tentang perubahan lingkungan organisasi, kedua kepastian urgensi apa tenaga kerja, dengan ketidakpastian kondisi perekonomian lokal dan global, kemudian reposisi manajemen sumber daya manusia, kemudian sukses mengelola sumber daya manusia untuk besar. Itu adalah salah satu konsep agar mampu berkompeten sehingga misalkan keunggulan kompetitif itu bisa bisa diciptakan. Ya, jadi memang faktor sumber daya manusia ini adalah faktor yang paling utama dan pertama sebetulnya di dalam manajemen. Karena sebalik apapun dan canggih apapun teknologinya, kalau misalnya sudah ada misalnya manusia yang mengoperasikan, itu tidak akan optimal, ya, dan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dalam misalkan manajemen, faktor SDM adalah yang utama dan bagaimana misalkan kita dalam melakukan suatu yang berkompeten, ya, itu dengan misalkan tadi dari pengelolaan SDM itu apa yang dijalankan manajer kan, saya bisa menempatkan, bisa memaksimalkan karyawan ataupun sebagainya sehingga ya praktik-praktik SDM yang ada di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa bersinergi di strategi dijalankan. Ya, mungkin itu saja terkait dengan materi manajemen sumber daya manusia dan keunggulan kompetitif. Terima kasih. Ucapkan semoga penjelasan yang singkat ini atau wawasan dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.